Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aktivitas. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, saudara-saudaraku seiman seagama dimanapun Anda berada pada saat ini yang sedang berbahagia, selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Tentunya ya, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, ya, dan saling juga memberikan masukan sehingga ke depan bisa lebih baik dan juga bisa lebih sempurna. Pada kesempatan kali ini, izinkan untuk kita sama-sama berbagi pengalaman dan ilmu. Pada kali ini, sini saya akan membahaskan atau menyampaikan satu materi, yaitu rukun khutbah Jumat sekaligus dengan prakteknya. Nah, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rukun khutbah yang harus dibaca oleh seorang khatib waktu berada di atas mimbar, tentunya ya di hari Jumat. Nah, beda dengan khutbah hari raya Idul Fitri, khutbah hari raya Idul Adha. Karena kali ini kita fokuskan pada pembacaan rukun khutbah dan apa-apa saja yang terdapat dalam rukun khutbah yang dimaksud. Nah, ada dua pendapat, bahwa ada yang mengatakan rukun khutbah itu ada 6 dan ada 5. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhannya, kedua-dua itu adalah benar. Nah, nanti coba kita lihat. Saya cuma menyampaikan bahwa kalau rukun khutbah yang pertama itu, ini khusus pada khutbah Jumat, yaitu membaca hamdalah atau disebut dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kedua membaca syahadat, membaca syahadat. Ada ini bahasa syahadat, banyak yang menyampaikan, ada juga yang tidak tersebut, ada juga memang nggak membaca. Itu pikir dalam suatu mengucapkan hamdalah itu waktu puji-pujian kepada Allah, dia menyampaikan bersyahadat kepada Allah, itu memang sudah suatu jalur yang suatu pasti itu akan dibaca. Nah, nanti kita coba lihat. Kemudian yang selanjutnya ada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat sekalian, para guru yang berbahagia, dulu saya pernah khatib di sebuah masjid, tidak saya sebut di mana posisi masjidnya, siapa. Sehabis khutbah itu saya pernah kena tegur bahwa ketika saya membaca di kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang dipersoalkan adalah waktu membaca asyrafil anbiya'i wal mursalin. Katanya nggak boleh membaca anbiya'i wal mursalin. Nah, itu ketika kita menyampaikan, kemudian ketika kita menanyakan kenapa. Nah, pada suatu waktu kita sudah ada menemukan solusi bahwa ada mengatakan bahwa itu tidak boleh. Saya bilang boleh. Nah, ini menjadi sebuah bukan perdebatan sebenarnya, cuma ingin meluruskan. Ternyata itu tidak menjadi persoalan. Katanya tadi pemahamannya bahwa kalau itu dikatakan
anbiya'i wa mursalin, berarti itu bukan selawat kepada Nabi. Nah, toh kita sampaikan lagi bahwa kan sudah dibaca kembali ketika baca anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung di situ. Nah, kecuali mungkin tidak membaca lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mungkin itu bisa dikatakan bukan selawat mungkin, atau memang khususkan harus kepada Muhammad. Nah, yang masuk daripada guru kita itu adalah bisa dibaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu hari bahagia. Nah, ini menjadi pengalaman kita bersama. Mudah-mudahan ini bukan suatu hal yang menjadi perdebatan antara kita, tapi hanya meluruskan saja. Nah, kita lanjut dari bagian yang ketiga, itu ada wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penutup wasiat? Jadi ada wasiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada rukun yang selanjutnya, membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Nanti kita coba praktek bagaimana tata cara membacanya. Kemudian yang keenam, berdoa kepada kaum mukmin pada khutbah kedua dengan doa-doa yang memang sering yang diucapkan, yang tidak menentang daripada doa yang lain. Pokoknya di situ adalah doa-doa yang terbaik kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada mengucapkan alhamdulillah atau hamdallah. Yang kedua adalah baca syahadat, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, ada membaca salah satu ayat dari Al-Quran, kemudian berdoa kepada kaum mukmin. Itu biasanya dibaca di waktu rukun khutbah yang kedua. Nah, baik, kita lanjut dengan praktek ya. Apa itu baca hamdalah atau yang selanjutnya. Nah, biasanya setelah waktu khutbah pertama itu hanya membaca biasa-biasa saja dengan ucapan yang fasih, dengan ucapan yang pas, ya bagus bacaannya gitu. Semua dikatakan itu bisa, insyaallah. Nah, kalau khutbah pertama itu ya biasa saja. Mungkin ada juga seorang khatib sesuai dengan versinya waktu membaca. Ada yang menyaringkan, ada yang biasanya yang banyak terdapat adalah ketika baca khutbah pertama dia biasanya. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Nah, hadirin bahagia, itu biasa khutbah pertama sampai di situ. Nah, kemudian setelah khutbah pertama, sebelum masuk kepada khutbah kedua, maka khatib memberikan bimbingan nasihat kepada para jemaah. Biasanya paling lama itu 15 menit. Nah, ada yang 17 menit, ada yang 20 menit. Nah, di sini saya sarankan bahwa khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kita sesuaikan dengan keadaan. Nah,
Kalau terlalu panjang pun dikira jemaah nanti ini apa khutbah atau ceramah. Nah ini hal-hal yang berbahagia. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi kita bersama. Nah dan juga kemudian setelah menyampaikan bimbingan atau nasihat kepada jemaah, di khutbah kedua dibacakan lagi dari awal sampai ke doa. Nah sebagai khatib ada yang membacakan nyaring, ada juga yang membacakan seperti awal biasa tadi, sesuai dengan waktu yang tersedia, atau ingin membawa jemaah itu lebih tenang, lebih terharu dengan bacaan lantunan dalam khutbah Jumat ini. Nah biasanya saya menyampaikan membacanya agak seperti nyaring. Contohnya mungkin begini. Yang pertama, rukun pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah. Nah, biasa sampai di situ yang berbahagia, kawan-kawan yang berbahagia dimanapun kita berada, sampai di situ. Kemudian khatib terakhir menyampaikan ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Atau langsung ketika setelah baca doa walhamdulillahi rabbil alamin, khatib turun tidak mengucapkan salam. Nah, di awal saja salam, di akhirnya tidak menyampaikan salam. Kemudian dilanjutkan dengan salat Jumat. Nah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita dan juga menjadi pengalaman bagi kita bersama. Nah, tentunya dalam bacaan, dalam penyampaian sungguh sangat sangat masih kurang sekali, apalagi bacaannya kami mungkin masih kurang fasih, maka teruslah membimbing kami dan juga teruslah untuk belajar. Semoga pribadi saya sendiri terus belajar, semoga lebih dipasihkan dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Ini adalah tugas kita bersama, dan mari disampaikan jika ada kurang adanya, mungkin bisa di komen, bisa di
WhatsApp atau melalui pesan-pesan jika nanti kita berjumpa pada suatu saat. Nah, jadi berbahagia sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin para adik-adik remaja dan abang sekalian yang telah mendengar, jadi kita ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas. Nah, mungkin tidak sempat waktu pada hari ini, maka bisa di bisa di SMS, WhatsApp ataupun di telepon di 0852 1919 4573. Terus bersama Humas Activity Channel, insyaallah. Nah, demikian yang kita dapatkan sampai hari ini. Kalau memang ada tanya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi